Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Makasih Intan, berkah selalu, rezekinya bertambah terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian semua? Waalaikumsalam Cupa-Cupi, Kamsia semuanya. Siapa lagi tuh? Ferenpu, Yunita. Alhamdulillah baik ya. Gimana, ada kabar baru lagi enggak? Waalaikumsalam. Makasih Kamsia, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Gimana, ada kabar baru enggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Debbie semuanya. Makasih cintaku Azaleros, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Cupa-Cupi, kasih aku pohon berlianmu dong. Aku butuh 2. Ayo Cupa-Cupi. Gimana, ada berita bagus nggak? Ada berita ada? Guys, ada berita baru nggak? Waalaikumsalam. Pak Dewan tambah gemoy Mi. Berarti bahagia. Ya, berarti dia bahagia. Alhamdulillah dong. Banyak yang panas Mi. Perkara like si Mas ke F. OS-nya pas Barbar suruh stop, jangan halu katanya. Kok ngelarang orang sih? Kenapa? Kok ngelarang? Ngelarang si Mas Dewan likes si Puji, kok ngelarang sih? Emang kenapa?
Emang Puji istri orang kah? Terus Pujinya merasa keberatan gak di likes? Tanya ke Pujinya. Pujinya keberatan gak di likes sama Mas Dewan? Kalau nggak keberatan, ya udah, kita doakan aja yang terbaik buat Puji sama Perel kayak gitu. Jangan ngelarang-larang lah. Biarkan aja selama tidak mengganggu dan tidak memberikan komen buruk, cuman like doang. Posnya Puji. Makasih Cupa-Cupi, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Kita langsung dikasih soang loh, ya kan? Puji biar seperti soang ya, pakai inian apa? Mahkota. Ya nggak Cupa-Cupi? Kenapa harus dilarang coba? Kecuali kalau dewannya ngasih komennya yang buruk, ya baru kalian bisa komplain. Orang Pujinya juga nggak merasa terganggu kok. Kenapa harus dilarang? Orang tuanya Puji juga tidak terganggu kan? Feral nge-like PT-nya siapapun. Waalaikumsalam. Tuh, berkah terus rezekinya Cupa-Cupi. Bertambah terus. Ya enggak guys? Ngapain dilarang-larang sih? Lagian aneh juga Mi, yang dilarang cuma 2 shipper sedangkan shipper si nggak disebut, aneh. Ya mau gimana? Emang intinya mereka kalau memang merasa fansnya Puji sejati, nggak usah membedakan, ya. Jangan membedakan laki-laki yang suka sama Puji selagi laki-laki itu single dan bukan suami orang. Dan juga tidak membawa komen buruk atau nge-likes komen buruk gitu aja. Kalau cuman nge-like doang mah nggak apa-apa kali, bebas. Yang nge-like postnya Puji itu bebas, selagi posannya itu tidak memberikan dampak buruk ke Puji. Kenapa harus dilarang? Kenapa harus dibeda-bedakan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan ngelarang-larang. Apalagi kan ya, kita udah tahu nih. Ya udah aku blok. Jangan ngelarang-larang ya, apalagi kita tahu Puji sama Ferel udah pernah kenal, pernah deket. Kita nggak tahu kan di belakang layarnya apa mereka masih bersama, ya kan? Ngobrolnya masih konsisten gitu, ya kan? Jangan ngelarang-larang. Selama saling mensupport dan tidak memberikan hate komen, ya nggak apa-apa. Udah aku blok.
Iya, ngapain dilarang-larang? Kalau memang kalian sayang sama Fuji sejati, ya, kalau memang kalian sejatinya sayang sama Fuji, selagi likes-nya itu tidak memberikan komen negatif tentang Fuji, tidak menebar kebencian untuk Fuji, untuk keluarganya Fuji, harusnya kita bersyukur Fuji disukai sama laki-laki. Gitu, berarti normal itu laki ngeliat Fuji. Kalau kalian ngelarang, ya Dewa, siapa Feral nggak boleh nge-likes lah. Hak kalian tuh apa? Emang Fujinya siapanya kalian? Emangnya Fujinya kenal sama keluarga kalian, nama kalian secara physically, secara reality? Emangnya kalian berteman dengan Fuji setiap hari, setiap saat? Ketemu setiap hari? Kan enggak. Harusnya kalian dukung. Ya, banyak yang like postingan Fuji. Selagi like-nya itu tidak memberikan opini buruk, tidak menjelekkan Fuji, udah nggak apa-apa. Ngapain? Kalian ngelarang gitu malah nanti Fujinya yang enak sama kalian loh. Seriusan. Ada tuh kisahnya di luar negeri. Ya, one side-nya terlalu obsesi ke artisnya sampai ya pokoknya aneh-aneh deh di luar negeri. Tahu nggak artisnya sampai menutup diri, tahu nggak? Menutup diri dari fans sejatinya dia loh, yang ONS juga loh. One side-nya. Ada di luar negeri banyak fansnya obsesi ke artisnya. Nanti yang ada Fuji malah ngeblok kalian. Karena merasa risih. Jadi nanti pendapat orang tuh bener. Fansnya Fuji tuh ya negatif. Ya, jangan. Selagi yang like itu dia single, ya bukan suami orang, bukan pacar orang, terus juga udah kenal dengan Fuji secara fisik, apalagi udah kenal dengan keluarganya, udah doakan yang baik aja. Kalian gak punya hak ngelarang siapapun untuk nge-like ya postingannya Fuji. Kan memang Fuji itu sebagai influencer yang butuh ya pengakuan dari para tontonnya lah pastinya. Termasuk aku kan, termasuk kalian. Kalau kalian posting sesuatunya kan pastinya senang dong di likes dari orang lain. Selagi itu tidak memberikan negatif komen, bener gak sih? Coba. Bener nggak pendapat aku? Aku bukan fans sejatinya Fuji. Enggak. Tapi bukan berarti aku membenci. Enggak. Nah, beneran? Coba dipikir-pikir deh. Nanti kiranya orang, oh tuh fansnya Fuji tuh, masa si Feral aja nggak boleh nge-likes, bla bla bla, dilarang. Oh, berarti memang nih Fuji ngajarinnya yang nggak baik nih ke fansnya. Ayo loh, mau gimana? Nanti setiap artis nggak mau deket sama Fuji. Kasihan Fuji nggak punya temen. Kasihan Fujinya nanti dibenci banyak artis. Fansnya begitu, ngelarang-larang orang untuk nge-like VT-nya Fuji. Selagi tidak memberikan komen negatif, ya biarkan saja, nggak ada masalah. Kecuali ada komen yang aneh-aneh, baru kita berhak
Karena kita sayang Fuji. Kayak gitu. Kalau cuman like doang mah gampang sayang. Lagian juga kalau udah menjadi orang entertainment, ya resiko disuka dan dibenci banyak orang. Udah, kalian gak usah terlalu musing-musingin lah. Kalau memang sayang dan bener-bener care sama Fuji, jangan berlebihan. Ya, jangan ngatur-ngatur dengan siapanya Fuji, kenalan. Selagi itu bukan suami orang, dah. Yang bikin mereka keberatan itu karena Feral like IG-nya Fuji, terus Verpo pada bikin VTMI. Ya udah biarin aja. Kenapa harus keberatan? Emangnya Fujinya keberatan enggak? Tanya. Coba kalian yang fans sejatinya Fuji, tanya Fuji. Fuji, kamu keberatan gak nih si Feral nge-like VT-nya Verfu? Tanya ke orangnya. Apalagi yang udah merasa deket sama Fuji nih, fans sejatinya. Tanya ke Fujinya. Langsung. Jadi tidak menjelekkan nama Fuji. Kasihan Fujinya, jadi kena fitnahan loh. Gara-gara fans yang gak jelas. Kalau memang kalian sayang dan cinta, peduli sama Fuji, tanya ke Fujinya. Fuji, maaf nih, kita sebagai fans sejati kamu dari zamannya dulu 2021, 2022 terserah lah gitu ya. Gimana nih si Feral misalnya itu nge-like VT-nya tentang Verfu terus. Kamu nggak merasa nggak nyaman? Gitu aja tanya. Kasihan jadinya Fujinya. Dianggap orang tuh fansnya tuh ya nggak beres. Waalaikumsalam. Kasihan loh. Tanya ke Fujinya. Kamu nyaman gak sih Fuji si Feral nge-likein tentang VT Verfu? Terus kamu sama Feral masih bersama nggak? Tanya ke orangnya, kan bisa di DM. Kan udah tahu rumahnya kalian yang fans setianya si Fuji. Tanya ke orangnya. Jangan ngelarang orang untuk nge-like VT seseorang. Jangan, itu kalian gak ada hak. Lagi pula itu udah resikonya. Ya kita yang main internet. Bener gak guys? Coba aku tanya kalian deh. Ya, waalaikumsalam. Kalian ngepost nih. Disukain banyak orang. Entah itu suami orang. Entah itu siapa. Kalian seneng gak? Tujuan kalian ngepost di TikTok, di YouTube itu buat apa? Selain untuk memori. Buat apa? Aku tanya. Kalau memang cuma memori, ya lo upload private. Jadi nggak ada yang nonton. Simple. Misalnya nih, Mami, aku tuh bikin akun tuh buat memori ini aja, keluarga, bla bla bla. Ya udah di private tapi jangan di public. Yang di public ya berarti lo harus siap resikonya. Intinya gitu. Coba kalian setuju nggak dengan pendapatku tuh? Kalau kalian udah upload sesuatu di internet, apalagi dengan sistemnya publik, ya, automatically kalian akan menerima like dan unlike. Ya, terima unlike, disuka atau nggak disuka, intinya gitu.
Kalau kalian udah uploadnya buat publik, kecuali di private nggak ada yang nonton lu doang. Ya, Lisa datang ya. Kenapa? Kasih mak lu kereta, Lis. Langsung Lisa cantik. Kasih mak lu kereta. Ya. Tawa lagi media sari. Bener nggak? Kalian upload nih. Emang tujuan kalian nih nggak mau jadi artis misalnya ya, cuman iseng aja naro-naro video lah, simpen memori lah, biar di handphone nggak banyak memori foto, kayak gitu kan? Nah, kalian upload nih, entah di TikTok, entah di Snapchat lah, apa pokoknya di internet lah ya. Kalian naruh di Facebook di apa? Coba. Kalian kalau udah public, automatically kan banyak yang ngelihat posannya kalian. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya udah diterima resikonya lu. Kecuali lu privatein itu ya uploadan lu, jadi nggak ada yang lihat, ya. Lu doang yang lihat. Waalaikumsalam. Masuk akal nggak coba? Menurut kalian dari ucapannya aku, pandangan pikirannya aku. Obsesi boleh, tapi jangan ngatur-ngatur kehidupan orang. Biarin aja mereka like-likekan. Ya kenapa sih Kecuali kalau viral itu suami orang baru. Ngapain nge-likein si Puji? Kecuali Puji juga bini orang baru, ngapain nge-likein si viral kayak gitu. Nah, lu kalau udah upload VT untuk publik, ya lu harus siap dengan resikonya, mau disenengin apa dibenci. Terserah lu. Orang untuk nge-like, itu haknya mereka. Ya kasihan Pujinya loh. Jadinya difitnah mulu punya followers. Kalian nggak kasihan sama Puji? Biarkan Puji menikmati hidupnya. Ya kan? Bener Mi. Iya udah. Kasihan Pujinya. Kalau kalian memang setia sayang sama Puji dari hati yang tulus yang paling dalam, ya. Doain aja selama yang like itu bukan suami orang. Gitu aja. Risi lihat-lihat nikah lamaran. Kenapa risih? Lihat-lihat nikah lamaran kenapa risih? Gue tanya. Risih kenapa? Hah? Emang Pujinya istri orang? Emangnya viralnya suami orang? Hah? Emangnya nggak ada yang ngedit foto Puji nikah selain viral? Banyak kan? Ya udah. Begitupun yang lainnya sama artis yang lain. Waalaikumsalam. Si Pujinya risih nggak? Kalau kalian risih, fansnya Puji ya, ngakunya risih nih ngeliat foto Puji, diedit nikah sama Vero, bilang ke Pujinya, tanya, Puji maaf nih ya, ini PT begini kamu risih nggak sih? Tanya ke orangnya. Yang namanya orang ngefans mah, ngedit tentang pernikahan selama itu sepasangnya tidak suami orang, tidak istri orang mah nggak ada masalah sih. Kalau gue bilang mah malah bersyukur, berdoa, ya siapa tahu jodoh, insya Allah jodoh. Tuh dua-duanya kenal, keluarganya udah pada kenal. Kecuali ya kalau Puji sama Perel diedit nikah, tapi mereka nggak kenal sama sekali secara fisik apalagi, baru kalian boleh komplain kayak begono. Ya orang udah saling kenal kok. Kalau merasa risih, ngomong ke Pujinya. Puji, kamu nggak risih nih diedit seperti ini sama Feral? Tinggal tunggu jawabannya. Kalau kamu risih, lapor tuh yang bikin edit akunnya. Simple. Jangan dibikin susah hidup lu. Ya, hidup lu tuh jangan dibikin susah ngelihat kebahagiaan orang panas. Ngelihat kebahagiaan orang ngamuk. Jangan.
Ya, jangan dibikin susah hidup lu. Banyak yang bersyukur. Puji banyak ditaksir laki-laki. Ya, banyak ditaksir laki-laki tuh puji tuh harusnya kita bersyukur. Berarti puji punya auranya luar biasa. Allah kasih banyak jodoh. Tinggal Allah nentuin yang terbaik. Gimana sih lu pada? Kenapa sih Ferrell diedit? Fotonya nikah sama Puji. Selain nama Ferrell juga kan ada kan yang ngedit foto Puji nikah sama artis lain kayak sama siapa kan banyak. Bahkan sama penggemar yang lainnya kan diedit-edit. Kenapa kalian nggak komplain itu juga? Waalaikumsalam. Kenapa komplainnya yang punya Ferrell doang? Berarti kan yang punya penyakit hati lu pada. Yang dikomplainin punya Ferrell doang. No, fans-fansnya banyak no. Yang ngeditin fansnya nikah sama artisnya, foto-fotonya banyak. Kenapa kalian nggak ngamuk sama fansnya itu? Ataupun ada orang yang ngedit sengaja foto Puji nikah sama orang lain selain Ferrell, selain yang lainnya, tapi orang biasa. Kenapa kalian nggak ngamuk sama itu akun? Kenapa harus cuman Ferrell? Gue tanya. Kenapa? Gue tanya. Emang Ferrell salah apa sih sama lu pada? Ngerugiin apa? Gue tanya. Emang Ferrell tuh nipu lu? Janji manis sama lu pada fansnya Fuji? Kan enggak kan? Emang kalian kenal sama Ferrell gitu secara fisik? Tiap hari gitu ketemu? Jadi tahu sifatnya? Tahu kelakuan baik dan buruknya? Kan enggak. Kalau memang kalian fans sama Fuji, janganlah begitu ngelarang-larang orang untuk stop nge-like Fuji. Sama aja kalian itu nyetop jodohnya Fuji. Sama aja kalian nyetop jodohnya Fuji, ngerti nggak? Kenapa? Karena Ferrell itu bukan suami orang. Masih single. Kecuali Ferrell suami orang, baru kalian larang. Tolong ya, jangan ganggu Puji, lu udah punya bini. Nah, itu masuk akal. Orang masih single kok, orang tuanya udah kenal, kenapa dilarang-larang? Aneh fansnya. Gue nggak tahu ya, lo fans asli apa kagak ya, apa jadi-jadian ya, gue nggak jelas dah. Karena kalau memang lo fans asli, pastinya lo menjaga, pengen ngeliat artis lo tuh bahagia. Tuh, almarhum Vidi aja bilang Ferrell orang baik. Dan bilang beruntung wanita yang dipilih Ferrell. Nah itu dia, karena kita prasangkanya baik ke orang lain. Itu fans jadi-jadian kali. Ngakunya fans tapi pengen menghancurkan kehidupannya Fuji biar gak bahagia. Biar gak punya pasangan. Atau memiliki pasangan dengan kehidupan yang berantakan. Gak usah lah. Ya gak usah ngelarang-larang. Nge-like ini, nge-like itu. Biarin aja selagi itu bukan suami orang, bukan istri orang. Banyak loh suami istri orang nge-like bini orang. Suami orang banyak. Bukan artis aja ya, banyak. Ya, jangan ngelarang-larang lah. Doain aja. Jodoh alhamdulillah, nggak jodoh ya udah, gitu aja. Yang penting mereka tidak bermusuhan. Kayak gitu loh. Iya, fans nggak jelas. Pengen ngancurin Puji jadinya dengan nama fans. Jadi kan orang pandangannya dari artis yang lain, ih fansnya Puji mah nggak beres, gitu kan? Fansnya Puji mah banyak ngatur. Fansnya Puji mah banyak ini ya, banyak banyak tindakannya, ganggu orang. Ayo mau gimana orang jadinya? Puji mau ngomong gimana? Ntar ujung-ujungnya mau tau nggak? Fuji stop jadi artis, coba aja.
Yakin gua. Kalau Puji udah stop ya jadi influencer, jangan ngamuk lo ya. Ujung-ujungnya nanti Puji akan stop main internet. Kalaupun main ya, yang ada komenannya di off sama dia. Karena dia mau hidup tenang. Coba aja ntar Puji lama-lama ngilang dari TikTok. Atau akunnya di apa ya namanya ya, kalau dibilang tuh dibikin vakum dulu lah sama dia. Ada Mbak, masuk aja WhatsApp grup fans Puji. Kalau Mbak masuk, Mbak pun sakit hati. Ini kayaknya Batman gue pernah tahu lu deh. Yang kayaknya lu yang di luar negeri ya? Salah gak sih gue? Lu di luar negeri bukan sih Batman? Kasihan loh Pujinya jadi dibenci orang. Betul Mi. Hush. Gue inget-inget lu Batman. Lu kan? Ya Allah. Waalaikumsalam. Ya, kalian tuh kalau fansnya Fuji harusnya bersyukur. Fuji itu disenengin banyak laki-laki, berarti normal. Emang kalian maunya gimana sih Fujinya nggak normal gitu? Ah? Pengennya yang aneh-aneh gitu pergaulannya. Disukain yang aneh-aneh gitu. Ya, kalian tuh boleh ngelarang kalau memang perelnya itu suami orang. Udah gitu aja intinya. Merasa risih baru karena itu suami orang. Kalau orang dua-duanya single kok. Kenapa harus dilarang sih? Iya, demennya Puji diajak nongkrong gak jelas, Mi. Nah, itu dia. Nih ya, ini yang gue rasain energinya ya. Nih, gue cuma ngerasain doang. Ya, insya Allah sih kabul aja lah 90% minta sama Allah gitu. Yang baiknya aja dah. Suatu hari nanti Fuji akan close dulu tentang internet. Dia akan fokus pada kehidupan pribadinya. Terutama untuk si Gala sama pasangannya. Coba aja. Itu namanya penyakit hati Mi emang. Lisa cantik kereta Lisa. Ya, kalian tuh kalau memang fansnya sejatinya Fuji harusnya berdoa Fuji biar tidak keluyuran, tidak berteman yang aneh-aneh. Iya, nanti Fuji akan kok dari internet, coba aja. Karena dia memantau fans-fansnya ini. Yang fans sejati sama fans yang jadi-jadian dia mantau. Emang udah bener Mi, sekarang aja dia jarang update sosmed. Kan aku udah pernah bilang kan tahun lalu. Ingat nggak kalian? Coba deh. Katakan ingat kalau memang kalian ingat. Tahun lalu aku bilang apa? Nanti nih, Fuji akan ada private hubungan dan dia akan menjadi orang yang males upload. Kalaupun upload pasti late post. Ingat nggak coba? Itu sebelum kejadian dia, ya kan? Sebelum kejadian dia bilang punya suami sekarang. Iya Mi, inget banget. Itu izinnya Allah loh yang ngasih.
Puji akan lebih sering senyap ya, Mi. Nah iya, kan udah dilihat. Allah udah ngizinin. Sekarang kan udah agak jarang dia. Apalagi sekarang kan lagi dibanding-bandingkan kan. Puji, Ferrell sama ya temennya lah ya. Sekarang kan yang lagi heboh-hebohnya tuh ya Icis sama yang sebelah. Kan lagi dibanding-bandingkan begitu kan. Terus kalau aku lihat dari bacaan yang kemarin yang di langganan ya. Waalaikumsalam. Yang di langganan aku buat. Puji nggak peduli ya. Nggak peduli terkenal lagi apa nggak peduli sayang. Mau dia tenggelam kek namanya nanti udah nggak peduli. Dia mau milih sehat ya, mau milih menjauh dulu dari dunia artis nanti nih. Ini udah mulai sih sebenarnya, udah mulai dia jalanin ya. Dia pengen hidup normal. Dia udah nggak peduli dibanding-bandingin ya dengan artis inilah itulah, dia udah nggak peduli. Dia akan lakukan apa yang dibenci oleh fansnya, yakin gua. Karena dia memantau situasinya, memantau yang dibencinya itu ada alasan apa, dan sesuai nggak kebencian dari fansnya itu terjadi nggak dengan apa yang dia lihat dari orang tersebut. Puji tuh lagi mantau, yang Salah. Kalau memang Puji merasa tidak nyaman dengan adanya editan video ataupun foto, ya Puji nikah sama Ferrell, otomatis ya pasti Puji ngomong dong. Tolong ya, jangan ngedit gue sama si Ferrell. Gue sama dia udah gak ada apa-apa. Dia pasti gitu kalau dia udah benci banget, kalau dia udah bermasalah sama seseorang. Tuh dia. Yang udah begono. Kalau dia udah merasa sakit hati, benci, kecewa, ya, dendamnya, lupanya itu lama. Gue kasih tahu lu, lupanya lama, dendamnya lama. Secara Scorpio, dendamnya nauzubillah. Dendamnya nauzubillah. Scorpio, Cancer, Pisces tuh ya water sign. Kalau udah dendam, nauzubillah. Lu memang bisa ngelihat lautan berapa dalamnya? Kagak bisa. Nggak begono. Kalau tanah ya digali-gali udah mentok. Boleh ketawa ya Mi. Nape lah Scorpio? Scorpio, kenapa lu? Mami juga mau berhenti dukung Verpu kalau udah di ulti Puji. Nah iya, kan Mami selalu ngomong kalau Puji udah ulti sesuatu dengan orang yang kita inginkan tapi dia ternyata ulti, ya kita stop. Ya kita doakan yang terbaik buat Puji dengan pasangan pilihannya dia. Kalau belum di ulti ya kenapa kita dilarang untuk bahagiakan perasaan kita tentang mereka? Scorpio banget Mi. Emang water sign kan dendamnya nauzubillah. Puluhan tahun aja gak bakal lupa. Masih marah. Kalau bermain dengan water sign, itu gak bisa main-main, say. Dendamnya gak bisa ketulungan. Dendamnya gak ketara. Dendamnya nggak ditunjukin, tapi mulutnya pedes. Bukan sikap ya, mulut. Kalau water sign tuh, mulut. Kalau sikap dia masih bisa bohongin orang. Mulut. Beda dengan Capricorn, earth sign.
Kalau urusan itu sikap, kalau udah nggak suka udah pergi. Kalau Watersena masih bisa ngedengerin orang yang dibenci, tapi mulutnya tajam, pedes, jeletit kalau ngomong tuh. Ya, kalau Puji udah nggak suka dengan seseorang, ya karena ada alasan tertentu, terjadinya permusuhan, terjadinya kekecewaan dalam kehidupannya Puji, dia akan ulti, dia akan cut off langsung. Sama Mi, aku juga Scorpio. Kalau dendam gak hilang-hilang, makanya perbanyakin istighfar, sholawat. Kenapa gue suruh begono? Biar kita tidak menjadi orang pendendam. Ya. Gak usah dipusingin. Puji di like sama siapapun kan memang udah resikonya dia jadi artis. Kalau kalian gak mau si Vera nge-like ya VT-nya si Puji, suruh Puji VT-nya di private. Simple. Atau suruh Puji ngeblok si Vera. Coba. Kalau kalian memang setia fansnya Puji, ngomong ke Pujinya. Puji, kita nih risih loh. Kita nih fansnya sejati kamu loh. Kita nih risih. Vero tuh nge-like terus tentang VT Verfu. Bisa nggak kamu ngeblok si Vero kalau memang kamu nggak ada apa-apanya sama Vero? Ngomong sama Pujinya sana. Ngomong. Coba lihat, di blok kagak. Jangan bikin Puji jadi dipandang buruk sama artis lain gara-gara fans. Nggak bakal berani tuh Mi OS. Kalau memang kalian merasa fans sejati lah, bangga banget ya jadi fans sejati artis, bingung gue. Heran gue, lu bangga banget gitu jadi fans sejatinya artis. Emang jadi fans sejatinya artis tuh luar biasanya seperti apa sih? Gue tanya. Sempurnanya kayak apa coba? Melebihi apa? Melebihi Nabi kah? Melebihi Allah kah? Sampai segitunya? Terus Puji bales, lu siapa yang nyuruh goblok laki gue? Kocak lu. Ada lagi tuh komen. Ya Allah. Ya sabar sih gue, cuman aneh aja. Sampai segitunya obsesi dengan artis. Aku suka ikutin dengerin Mami loh, karena selalu ada masukan yang positif buat aku lebih banyak bersabar, bersyukur. Amin sayang. Ya, amin. Kita boleh fans dengan seseorang, tapi jangan sampai obsesi, posesif, itu jangan. Apalagi sampai ngelarang orang untuk nge-like yang dia punya post. Jangan. Karena itu udah resikonya dia, kerjaannya dia. Sebagai entertainment. Lah kita aja yang bukan artis aja kalau lo upload sesuatunya publik, pasti lo nunggu dong di like orang. Coba iya apa enggak? Gue tanya lu, iya apa enggak? Lu ngepost nih, ya, penting nggak penting deh, ya. Pasti lu nunggu dong ada orang yang nge-like. Bohong kalau lo nggak nunggu mah. Gue aja seneng kok banyak yang nge-like. Ya mau dia laki orang kayak mau enggak, yang penting gue nggak bales like-annya dia. Kan gue ngepost buat bahagiain gue. Kalau banyak yang suka sama gue berarti gue membawa positif dong. Kan gak gitu pikirannya. Iya, tadi kan aku udah bilang, jangan obsesi, jangan posesif. Jangan controlling artisnya. No, di luar negeri banyak artis yang bunuh diri gara-gara fans.
Iya Mi, aku juga nge-like foto ganteng. Oh sama itu mah gua. Ih sama, sama. Gua juga kalau memang ganteng banget mah, gua like juga lah. Bahkan gua komen. Bahkan gua komen dong. Kalau memang ganteng banget ya kan, aku suka ngeliat mukanya ya nggak sih ya. Ya secara gua normal gua wanita ya loh bro. Gua wanita sayang, normal lah. Hmm. Normal lah gue nge-like laki-laki orang gue wanita. Ya enggak? Ngapain ngelarang-larang sih? Udahlah. Kalian kalau memang sayang sama Fuji, merasa risih, tinggal tinggal inbox si Fuji. Udah simple. Kasih fotonya, videonya apa nih yang bikin kalian gak suka. Editan Viti Verfu misalnya si Fuji nikah sama si Feral. Kasih ke Fujinya, Fuji, kita nih merasa risih loh. Kita nih fans sejatinya kamu. Bisa nggak kamu blok si Feral? Kalau memang kamu nggak ada apa-apanya sama Feral. Simple. Nggak usah nyuruh-nyuruh Feral untuk stop like si Puji. Nggak bisa. Hak kamu apa? Yang ketawa mams. Gue normal ya. Gue suka laki-laki lu. Makanya gue suka nge-like juga. Bahkan bukan nge-like doang ya. Kalau gue suka dengan seseorangnya tuh atau video sesuatu yang gue suka, gue download ya. Gue download ke handphone gue. Jadi gue nggak buka TikTok, ngerti nggak? Gue download kalau memang bisa di-download mah. Ngapain gue munafik sih jadi orang lah. Emang gue kalau ngelihat sesuatu yang indah ya harus disimpan dengan baik lah. Masa ngelihat sesuatu yang indah terus gue biarkan begitu saja? Oh tidak lah ya. Nah begitupun juga Feral, sesuatu yang dia suka, sesuatu yang dia indah, buat dia bahagia, ya kenapa harus dibiarkan? Ya makanya dia like, harusnya bersyukur. Berarti Puji memiliki energi positif dan memberikan aura yang baik karena banyak laki-laki yang suka sama dia. Ya apalagi ya ibaratnya dibanyakin like-nya itu dari si Feral. Ya kalian tahulah fisiknya Feral gimana, keadaan keuangannya Feral gimana. Kalian paham lah. Sayang ya Mi, jangan sampai lewat dengan sia-sia. Oh iya dong, harus loh. Sayang lah, dikip lah. Ngapain dibuang sia-sia? Iya, aku simpen lah fotonya. Viti langganan yang baru dihapus ya Mi. Iya, nanti gue bikin lagi. Ntar aku bikin lagi. Itu tadi gue udah baca itu energinya Beb. Ya, just waiting the time aja, the time raya udahlah, just waiting the time. Ya, tunggu aja. Cuma orang gila Mi yang ngelarang orang like ya, makanya gue aneh banget. Kalian kalau memang fans sejatinya Fuji, harusnya kalian bersyukur. Fuji di like sama laki-laki ganteng, laki-laki mapan, single pula lagi. Kenapa harus di stop? Kecuali kalau Feralnya punya suami, punya istri baru, kalian larang. Waalaikumsalam. Lisa cantik kereta Lisa. Ngapain larang-larang coba? Siapa Cupi. Soang lagi Pi. Harusnya Feral like foto aku ya Mi biar nggak reok si Adul. Harusnya Feral lu like gue Feral baru sekali doang lu nge-like gue lu. Nge-like lagi dong. Gue emang males sih bikin PT-nya Verfu ya karena gue orangnya nggak suka terlalu banyak validasi sih emang gitu ya. Nggak kayak fans-fans yang lain gitu ya. Tapi
Likein gue dong, Vera. Lah, lu gimana sih? Like gue apa? Baru sekali doang lo nge-like gue. Emang pernah di like me? Ih, pernah dong. Enak aja yang ulang tahunnya Mama Vena. Tuh di like tuh bacaannya no, lihat no, ada, tanya anak-anak. Ada lah. Gue sampai sampai jungkir balik gue. Di like sama Feral tahu. Sampai jungkir balik gue. Gue sampai gelinding-gelinding gue. Di like sama si Feral itu yang ulang tahunnya Mama Vena dulu tahun lalu Juli. Tuh ada di VT aku. Undang Feral dong. Udah undang Feral, janganlah terlalu ganteng. Ya, ngeri gue kalau mau cowok terlalu ganteng. Ya, gue nya tidak sesuai. Komenku juga pernah di like me sama Mas. Ya senangnya bukan main. Ya iya, alhamdulillah kan. Ya udah. Karena kita kan niatnya baik. Jadi kita bawaannya bahagia. Coba kalau kita niatnya buruk, ribet hidup lu. Aku nggak pernah di like me, tapi sering dipantau Vibi me di IG story. Ya amin. Berarti kamu target hidupnya. Tunggu di like aja lu. Makasih Lisa cantik. Sehat selalu, berkat terus, rezekimu bertambah terus. Ya Allah, makasih banyak. Aku nggak pernah di like me. Ya berarti lu nanti target hidupnya ya. Waalaikumsalam. Amin. Verfu melaju kencang. Bilang apa, Maka Lisa? Coba Cupi, kasih aku pohon berlian dong. Yang bener Mi. Ntar lihat aja, pasti ntar dia nge-like. Ya, sabar aja. Kalian lihat nggak? Aku bikin lagu buat Verfu tahu. Aku nyanyi lagu tadi. Kalau nggak salah di Master Healer 88. Kalian udah nonton belum? Aku beberapa kali di like komennya masih Mas Mi. Amin. Ya Allah, seneng ya. Senangnya dalam hati. Di like sama si Feral ya kan. Nyanyi dong Mi sekarang, udah malam. Orang pada tidur. Ya. Nanti sahur. Ganggu aja. Lagu apa Mi? Lagu apa ya? Coba deh kalian nonton deh di Master Healer. Aku bikin lagu itu buat koneksinya Verfu. Aku bikin lagu. Ayo kalian yang mau ikut kursus langganan, ya mumpung belum akhir Maret, ya nanti ada free di YouTube ya, di YouTube. Nanti ada free reading buat kalian. Ya, yang khusus langganan bayar di bulan Maret. Ayo, nanti di April aku baca. Kan lumayan. Ayo ikutin khusus langganan tuh. Iya di YouTube. Aku udah perpanjang. Oke, siap. Jangan ntar gue tidur dengar Mami ngoceh aja berasa didongengin. Aduh ya Allah Robby. Jadi bacanya di YouTube ya Mi? Enggak, bukan. Bacanya di sini. Cuman aku nyanyi tadi buat Verfu. Lagunya pas banget tentang mereka. Aku mau perpanjang Mi. Di Indomaret aja Kak. Bisa. Kalau nggak salah hanya satu nama deh.
lagunya. Penyanyinya Eye Ai. Ini aja aku udah sayup-sayup, Kak. Perasaan nggak di YouTube, nggak di TikTok, ya. Anak-anak gue pasti ngomongnya kayak gitu dah, ngantuk dah, ya. Jadi lo pengennya gue dongengin gitu ya, biar tidur gampang gitu ya. Tuh pakai aplikasi Dana tuh. Iya, amin. Bisa guys, pakai aplikasi Dana. Ayo cepetan, mumpung masih ada waktu. Nanti awal April aku baca buat yang pembayaran dari tanggal 20 Februari sampai 31 Maret. Aplikasi Gojek bisa no. Oh, lumayan dapat readingan gratis buat April. GoPay bisa no. Aku dikasih apa tuh bunga pri. Enak kecil banget. Itu prinya siapa? Dia lewat ya. Ya cimut banget. Ya Allah Akbar. Bener asli Mi. Aku kalau nonton Mami di YouTube pasti ngantuk. Tahu-tahu udah selesai. Udah itu mah kebiasaan sayang. Ada gue bilang, Peri cintaku, asik. Apalagi? Ya Allah. Perinya lucu banget. Yang baru di YouTube Mi lagunya, iya. Di YouTube. Mi bacain perasaannya Mas dong. Iya ntar di langganan aku bacain. Peri cintanya Mas Bibi Mi. Oh asik ah. Gimana? Udah ditanyain belum? Sama Feral komenin. Mas Feral jangan lupa tanggal 30-nya ya. Akhir puasa. Tunjukkan calon istrimu. Kan sudah janji. Gitu aja. Ral. Gue suruh Ral. Anak-anak Ral. Kan lu yang ngomong sendiri Ral. Akhir puasa. Ya udah dipinta janjinya. Gerubuk sono komennya begitu sambil cie Mas Ferol jangan lupa janjinya ya akhir puasa ya, tunjukkanlah calon istrimu di bulan puasa. Geruduk aja geruduk sono geruduk. Ya pakai cie dulu biar dia senang. Ya pakai cie gitu. Mas Ferel jangan lupa ya akhir puasa sesuai janjimu, tunjukkanlah calon istrimu gitu, pakai love dah. Sana demo ke Ferel, tagih tuh janjinya Ferel no tanggal 30 no. Pusing loro. Pusing tuh Feral lo. Buset gue digeruduk nih. Pada nagih janji. Puyeng dah dia. Siapa suruh lu ngomong janji? Coba. Hari ke-30 Mi. Oh ya. Hari ke-30. Udah diangan-angan nih Mi demonya. Ya. Demo dari sekarang, diingetin.
Jangan jangan tunggu jangan tunggu hari ke-30-nya, diingetin dari sekarang, lo udah dikit lagi. Hilang. Mas Ferel, jangan lupa ya janjinya. Tunjukkanlah calon istrimu sesuai janjimu. Akhir puasa buka bersama gitu. Apa enggak Cici Mas Ferel, jangan lupa tunjukin di akhir puasa calon istrimu ya sama kita semua gitu. Udah sana demo ke Ferel ya, kata-katanya yang manis. Entar lu screenshot ke gue ya. Screenshot ke gue ya. Malam ibu. Oh nah, geruduk IG-nya. Tulis komennya yang komennya yang menggoda tapi elegan ya, tapi lucu gitu. Udah mami, siap. Waalaikumsalam. Sana geruduk sana Feral nah. Jangan puji doang dibikin pusing, ya. Lo bikin pusing Feral juga, ya. Kan mereka 11-12 tuh puji sama Feral. Ya. Jangan bikin pujinya doang yang pusing, lo bikin pusing juga no si Feral. Tadi janjinya. Enggak. Tadi Feralnya juga. Jangan puji doang. Kita lihat. Apa sih tujuannya fansnya Fuji ngelarang Feral untuk stop nge-like Fuji? Apa sih tujuannya? Apa sih tujuannya? Ya, fansnya Fuji ngelarang Feral untuk stop nge-like Fuji. Apa sih tujuannya? Sakit hati ya kalau ngeliat Fuji bahagia. Nih. Tuh. Sakit hati kah kalau benar-benar Feral datang untuk melamar? Sakit hati ya kalau benar Feral itu nanti menepati janjinya. Iya, bener Bila, aku juga ngerasanya kayak gitu. Cupa, kasih gue, Pak.
Ya. Coba kasih gue pohon, Pak. Five of Pentacles. Ini kenapa? Ini orang masa lalu loh. Ini trust isunya orang masa lalu nih yang ganggu ini. Yang punya masalah dengan Feral. Sama Fuji juga. Lagi nggak berbuah. Nanem, makanya nanem. Ya. Ini ya skandal dari banyak orang di masa lalu dari kedua belah pihak ini. Ini kalau dibilang nih, ini kayak buzzer bayaran nih. Ya, karena ini menghasilkan sesuatu yang ada penguin. Udah lama gue nggak penguin, ya Allah. Siti Hani kemana, Siti Hani? Ya Allah. Ya. Ini kenapa sih mereka ngelarang atau suruh stop Feral untuk nge-like Fuji? Karena takut kehilangan pemasukan. Nih. Ya, tuh. Makasih. Cupa-cupi, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Ya ini mah bukan fans asli sih, fans jadi-jadian. Karena mereka akan merasa kehilangan pendapatan rahasia, yaitu menyebar berita hoax. Kehilangan, nggak ada pemasukan, kan Seven of Pentacles. Kehilangan lah. Apalagi kalau Feral benar-benar menunjukkan janjinya. Jangan lupa tap layar, ayo sampai 100.000. Cepetan. Tap layarnya. Ayo sampai 100.000 biar VIP. Waalaikumsalam. Ya. Jadi, kenapa sih mereka ngelarang? Karena takut kehilangan pemasukan. Ya, yang dirahasiakan. Jadi ya kalau memang nanti Feral membuktikan janjinya, ya, dan ternyata Feral itu adalah jodohnya Fuji, ya mereka akan sakit hati. Ya, mereka akan sakit hati. Merasa terkhianati. Nanti ujungnya bisa membenci Fuji sih. Ya kalau saran aku ya Fuji ya, saran aku. Jangan terlalu pedulilah ya fansnya kamu kalau mereka tidak mendukung kebahagiaan kamu dengan siapa yang kamu sayang, ya kamu pilih orang tuamu aja. Ya, pilih dukungan, pilih support dari orang tuamu. Karena yang bisa membahagiakan kamu ya orang tuamu selain pasanganmu. Ya. Dan orang tuamu lah yang paham baik atau tidaknya jodoh kamu. Yakin deh. Bener nggak guys? Menurut kalian, pendapat aku, kalian setuju nggak? Kebahagiaan kita itu tergantung dari orang tua. Didikannya orang tua, cara memberikan perhatiannya orang tua, cara memperlakukan anaknya dari orang tua, membedakan apa enggak orang tuanya, kayak gitu. Ucapannya gimana orang tua sehari-harinya, karakternya gimana orang tua sehari-harinya, itu pasti anak akan mengikuti gitu.
tanpa disadari pun itu akan mewarisi gitu ya, dari orang tua ya, tanpa disadari oleh kita gitu ya. Misalnya nih ada suatu karakter keburukan dari orang tua, misalnya kita nggak sadar nih ya, kita nggak minta gitu loh, kita nggak minta, tapi kita akan mewarisi hal itu. Jadi ya udah, kitanya yang harus belajar controlling diri, belajar benahi diri, belajar ngaca diri kita sendiri gitu loh. Kasihan ya Mi, Indonesia luas tapi kayak sempit buat mereka. Mau jalan aja kudu ngadeg. Ah nggak apa-apa, lever verpu. Orang kaya mah nggak malah justru bagus. Gue bilang mah, gue kalau punya pacar kayak gitu ya, diem-diem tapi keluar negeri mulu. Wah, duluan gue, nggak ada masalah. Mau banget gue. Mau banget luar negeri mulu jadinya. Enak jalan-jalan. Nggak apa-apa, malah bagus. Emberan Kak, ini kisahnya kayak Sarini sama Pak Reno. Kalau di luar negeri, orangnya itu pada cuek sayang. Mau setinggi apapun lo artis, nggak gila-gila banget. Ya kecuali memang fans gilanya baru. Ikut Mi, yuk mari Oma. Kalau jadi judul FTV cintaku berat di ongkos Mi, untung kaya ember. Makanya kita bersyukur mereka orang kaya dua-duanya. Jadi mampu pergi ke luar negeri kapan pun mereka mau, ya kan? Nah itu yang bikin orang jadi ngiri terhadap Fuji sama Feral. Kok dua-duanya ke luar negeri mulu, ya kan? Duitnya nggak habis-habis, ya kan? Nggak putus-putus. Nggak kosong-kosong tuh duit ya. Pacarannya aja, jalan-jalan aja 2 hari 3 hari cuman kemana? Ke Singapura. Ya kan? Lo tau sendiri, hidup di Singapura tuh sangat-sangatlah maharani, mahal. Iya Mi, yang lihat Verpo di Singapura juga mereka menghormati privacy lah. Iya, kalau dua negeri mah nggak bisa sembarangan sayang. Mereka mah lebih respect tentang menghargai hubungan pribadi, kepentingan pribadi. Maharani Mi, nama aku dong. Maharani itu kalau bahasa Indonesia itu mahal sayang. Ya mahal. Oh nama lu Maharani. Oh berarti gue manggil lu siapa? Rani atau Maha? Jangan, ya Maha mah terlalu besar, itu milik Allah doang. Udah Maharani aja, Rani aja ya. Nih buat kalian ya. Tujuannya kalian. Kenapa sih ngeblok? Ngapain sih kalian nyuruh Vero untuk stop like Sissy Fuji? Kalian tuh takut kehilangan pemasukan kalian yang gaib. Ngerti nggak? Kalian tuh takut kehilangan pemasukan gaibnya kalian. Nih insya Allah gue lihat nih nanti ada keseriusan tuh ya Fuji sama Vero, entah ketemunya kapan. Ini lagi dipantau terus nih tuh, lagi dipantau terus ini, ada janji yang harus dia tepati. Ya. Ini kok ada pertemuan ibu bapak ya? Kenapa jadi lengkap ya? Insya Allah kita doakan aja yang terbaik ya. Doakan aja yang terbaik buat Fuji sama Feral. Apapun statusnya mereka, kita doakan yang terbaik. Yang penting bukan menjadi musuh. Intinya gitu sih doa aku.
Ya, aku pengennya kalian juga yang sayang Puji sama Peral, doanya gitu. Apapun statusnya Verfu saat ini, selama belum menunjukkan pasangan masing-masing, kita doakan mereka jodoh. Ya, kalaupun bukan jodoh, tapi mereka bukan menjadi musuh di ujung cerita. Kayak gitu. Jangan menjadi musuh di ujung cerita, nggak enak. Ya, doakan aja mereka yang terbaik, tapi bukan menjadi musuh gitu. Apapun statusnya, tapi bukan status musuh. Ya, ini bulan puasa, doain yang baik-baik. Apalagi tahun ini banyak banget karma yang cepat terjadi. Jadi doanya yang baik-baik, biar kitanya selamat semua. Bukan kita aja yang selamat, keturunan kita, lingkungannya kita. Kalau kita prasangkanya baik, ya, walaupun nih misalnya nih, contoh ya, kita berbuat baik nih, ya, tetangga kita nggak baik lah misalnya. Kalau ada apa-apa, itu kebaikannya kita bisa menolong orang-orang sekitar kita, guys. 40 rumah, ya, dari kanan, kiri, depan, belakang. Sama halnya kalau berbuat sesuatu yang nggak baik. Kayak gitu. Makanya kenapa aku kasih amalannya yang aku pakai buat kalian. Karena aku maunya kalian juga kayak aku, bisa menjaga diri nantinya, bisa dibentengi langsung oleh Allah. Aku mantau doang. Aku sebagai jembatan karmanya kalian, pembenahan gitu doang. Selebihnya nantinya malah kalian sendiri yang jalanin lah. Masa gua mulu ngelonin kalian gitu. Ya insya Allah wangi, doain aja. Aku mah sebagai jembatan karma, pembetulan, pembenahan. Dengan cara apa, Mi? Ya aku dengan cara dekah. Dengan cara tawasulan. Cara kita. Selagi kita masih ada, lakukan terus. Tapi dianya memang nggak sedikit. Ada aja kita buat berpangkat baik ada. Karena ya para mata satu, ya, untuk mata satu lah anak buahnya tuh nggak kepengen kita menjadi orang baik. Karena kalau kita menjadi orang baik, energinya akan membaik dan menolong menjadi say, ya, langit dan yang tadinya mau dapat musibah kagak jadi, kita berbuat baik. Astagfirullah, berkah selalu rezekimu berkah terus, ya. Baik, nggak jadi musibahnya. Kayak gitu, guys. Ya. Tetaplah berbuat baik aja, apalagi sekarang zamannya udah cepat terjadi karmanya. Udah, kalian jangan banyak overthinking juga. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, jangan langsung berpikiran yang negatif, jangan. Sayangin diri kalian. Emangnya kalian mau ngurusin artis doang? Kan enggak. Kalian punya suami, kalian punya anak, kalian punya orang tua, kalian punya hewan yang butuh diperhatikan. Nah kalau kalian stres mikirin artis satu, emang tuh artis ngasih makan lu setiap saatnya? Kalau lu sakit, kalau lu stres, ya nggak ada pemasukan, rumah tangga lu berantakan gara-gara artis. Emang dia mau nolong lu? Kan kagak. Ngefans boleh, tapi jangan sampai posesifnya berlebihan, jangan. Makasih loverku. Ya, fans boleh silakan, gak ada yang larang. Tapi jangan berlebihan, keberlebihan jadinya obsesi. Iya, dibawa santai aja. Orang itu juga manusia biasa kok. Sama-sama punya kekurangan dan kelebihan juga.
manusia yang dibilang sempurna itu ya kata Allah kan adalah Nabi Muhammad. Ya udah kita idolakan Nabi kita. Itu yang harus dijunjung tinggi, yang harus kita bela bener-bener gitu. Perbaiki diri kita, ikutin ya kan peraturannya Nabi gimana. Walaupun kita masih berbuat kesalahan kayak nyeduh teh celap-celup kan ibaratnya, ya nggak apa-apa. Ya kalau manusia biasa mah setelah Nabi Muhammad mah udah banyak yang nggak beresnya. Ya, jangan berlebihan guys. Ya, pesan lagi nih aku buat ONS ya. Kalau kalian memang fans sejatinya Fuji, ya tolong hargai perasaannya Fuji. Kalau memang kalian gak nyaman dengan adanya edaran Viti tentang pernikahan Fuji sama Feral, kalian inbox aja ke Fujinya, langsung tanya ke orangnya. Fuji maaf nih, misalnya kalau kalian gak sempat ngomong assalamualaikum ya. Fuji maaf nih kita nih merasa risih nih Fuji. Viti tentang Verfu pernikahan kamu. Emang kamu gak risih? Terus hubungannya kamu sama Vero sebenarnya apa sih? Kalau memang gak ada hubungan, tolong dong kasih penjelasan di publik biar orang tidak berpikir dan berharap kalian bersama gitu. Coba ngomong ke Fujinya. Kalau memang kalian bener fans sejati, tanya hadap face to face, itu baru orang sejati. Kalau misalnya nggak berani face to face ya nama aja lo ngadu domba. Ujungnya apa? Fuji yang difitnah. Tuh Fuji fans lo no, rebek, nggak bener, rese. Tukang ngatur orang, biar orang nggak nge-like lah. Kalau orang nggak nge-like nggak usah jadi influencer, nggak usah jadi entertainment, nggak usah jadi selebgram, nggak usah jadi tiktokers, nggak usah jadi artis lah intinya. Kalau nggak mau di like mah, di private foto-fotonya, videonya, suruh Puji private semua foto-fotonya. Jadi nggak ditonton lu, nggak ditonton gua, nggak ditonton orang lain. Puji aja yang nonton sendiri. Kocak jadi. Makasih lah Verfu, berkah selalu rezekimu. Coba kalian setuju nggak dengan pendapat gue no? Suruh Puji dah. Ji, kita risih nih ngeliat viti-vitinya lu no sama si Feral. Nah, ngomong langsung ke Pujinya. Jangan ngelarang Feral nggak boleh nge-like. Orang Pujinya juga kerjaannya jadi selebgram, jadi seleb TikTok kok. Udah kerjaannya di like orang. Apa itu media sharing? Freestyle, makasih. Sono, bilang ke Pujinya. Jadi Puji nggak dihina orang, nggak difitnah orang, gara-gara fans nggak jelas. Kasian loh. Makasih media sharing, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Kasian kan anak orang jadi fitnahan terus. Beneran ntar lama-lama Puji bisa hiding semua itu fittingnya. Jadi yang dilihat itu adalah keluarganya sendiri. Coba aja ntar, ada loh settingannya, bisa loh, bisa itu TikTok. Bener nggak guys? Bener nggak? TikTok tuh bisa setting untuk orang-orang yang ngelihat akunnya tuh pribadi, bisa. Ntar lama-lama dia pribadiin loh TikToknya loh. Iya Mi, bisa, emang bisa. Lihat aja lama-lama dipribadiin sama dia loh. Kecuali kalau Pujinya udah ulti. Udah deh, jangan ada Feral lagi dalam hidup gua. Nah itu baru pasti ditanya dong, kenapa sih Puji sekarang benci sama Feral? Pasti ada alasannya. Nah kalau dia nggak benci, nggak mungkin si Puji akan ngulti seseorang, atau dia sakit hati nggak akan ngulti.
Kecuali nih Feral itu suami orang, baru dia ulti deh, yakin gue. Karena dia juga nggak mau dicap pengganggu hubungan orang. Nggak mau lah, Puji juga nggak mau diganggu, nggak mau dicap sebagai wanita penggoda. Nggak mau dia. Ya selagi dia single ya Puji nggak ada masalah kan. Ya karena nggak ada masalah. Puji sama Feralnya mau gimana? Orang dua-duanya nggak ada masalah. Mau ngapain Puji ulti seseorang nggak ada masalah sama dia? Ya dia mikir lah. Ngapain gue ngulti orang yang nggak ada masalah sama gue? Dia pasti berpikir kalau gue ulti seseorang nggak ada masalah sama gue, ntar kalau gue diulti orang lain gimana, lebih parah. Dia berpikir begitulah. Dia berpikir tuh udah jauh-jauh ke depannya dulu. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia pasti mikir sekarang. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu ya asbun. Lepas kontrol kemarin mah. Karena ya temenannya mah yang ya begitu energinya. Kalau sekarang enggak. Dia energinya udah nggak kayak kemarin-kemarin. Udah bisa controlling. Ya udah, kalian udah paham kan? Dan VT-nya Puji sama Velo pun masih ada di IG-nya masing-masing, di TikTok semuanya masing-masing. Ya udah. Pokoknya kalau nggak nyaman dengan VT-nya Vero sama Puji yang tentang menikah, info ke Pujinya ya. Info ke orangnya, ke targetnya langsung. Ya, inboxnya ke Pujinya. Jangan ke lelakinya, ke Pujinya tanya, kirim itu video, tanya Puji, kita nggak nyaman, kita fans sejatinya kamu. Ini banyak banget yang bikin video begini nih tentang Verfu dan si Feral itu nge-like. Kalau memang kamu nggak ada apa-apa sama Feral, bisa nggak kamu ngeblok si Feral? Gitu aja, simple. Kalau memang kalian bener-bener inian ya, Mami, video mantan-mantan Mas juga udah nggak ada lagi loh, Mi. Serius? Udah nggak ada? Masa sih? Udah nggak ada emang? Mula, kamu datang-datang sudah posting ulang aja. Assalamualaikum kagak, pengikutnya kagak ada. Aduh. Teror. Yang di langganan Mi belum ada readingan lagi. Belum, ntar aku bikin lagi. Hani, ya Allah, ya Allah, akhirnya Hani, terima kasih. Ya Allah, berkah selalu. Kak Feral Puji nikah tahun ini, nggak nikah insya Allah. Gue doain nikah. Berkah selalu Hani. Iya Mi, udah nggak ada. Iya nanti. Apanya? Video mantan-mantannya. Serius udah nggak ada di IG. Kak Hani, iya Loplop juga kemana ya? Loplop kangen lo, gue malu lo. Hani, berkah selalu, bertambah terus rezekimu, sehat-sehat selalu. Hani, pada kangen nih anak-anak. Cupa-cupi ada Hani. Cupa-cupi ada Hani. Iya, insya Allah nikah tahun ini. Doain aja yang terbaik, biar doanya baik balik ke kita. Malam semua. No kakak Hani, re. Iya Mi, video di TikTok Mami udah hilang semua. Apalagi mantan terindahnya. Apa maksudnya? Video di TikToknya Feral. Maksudnya Edi. Hani, say hello lo. No, anak-anak pada nanya no. Iya, di TikTok loh. IG apa TikTok? Katanya Edi no.
Gue juga kaget sih. Coba deh. PT-PT-nya udah nggak ada, Mi. Berarti di hiding udah. Ya, di hide, di privacy. Bisa dihapus, bisa di privacy. Jadi udah nggak penting. Kalau di privacy ya, maupun di privacy atau dihapus ya udah nggak penting intinya. Kayak gitu. Menjaga perasaan Uti ya, Mi. Gini loh, kalau di TikTok emang tinggal puji, tapi kalau di IG masih ada bagian bawah. Ya kan semuanya nggak bisa langsung ya, lala ya. Apalagi kan kita udah tahu lah ya, Perel itu kan jadi artis dari masa dia. Jangan kan Perel ya. Kita aja yang punya Facebook zaman jebot, ya, foto-foto. Kadang kita males scroll kan, males ngapus kan, tapi termaksa kita harus ngapus karena kita pengen hidup dengan seseorang yang baru kan. Tapi butuh dengan perjuangan ngapusnya juga. Apalagi kalau kita suka naruh-naruh foto sampai ribuan. Puyeng gak lu? Puyeng, gue aja puyeng. Lo tau nggak? Ya gue kasih tahu ya. Gue kan dulu punya Facebook ya. Gue suka ngupload gitu kan, video gue sama yayang gue lah, ya kan, jalan-jalan lah gitu kan. Banyak foto biasa, video gitu ya. Banyak. setelah cerai ya kan gue males buka. Makasih Siti Hani, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Siti Hani ngomong napa sih lu, diem baik. Anak-anak pada nanya tuh, ya Allah Siti Hani apa kabar, no pada nanya no. Doain no Siti Hani no biar sukses sehat selalu no keluarganya. Bisa jadi kalau di IG postingannya kan banyak nih, mungkin belum ada waktu buat hapus. Ya iyalah, orang dia bulan puasa nggak boleh ngomong elah bisu dong. Hani, belum puasa nggak boleh ngomong bisu dong lu gimana sih nih? Nah itu ngomong. Kalian tuh nggak ngomong tapi ngetik, yang ngomong tuh gue, ya. Kalian tuh nggak ngomong say, ya. Kalian tuh ngetik, yang ngomong tuh gue, ya. Waalaikumsalam. Kalian tuh nggak ngomong, yang ngetik, yang ngomong tuh gua, ya. Yang ngetik lu pada. Dasar. Ya sekarang gini aja lah, orang dia juga jadi artisnya udah lama ya. Jadi kan baru mau ngomong ngetik udah keduluan mama ember ya nggak sih say. Terus wajar aja kalau dia butuh waktu ya. Jangan kan dia yang artis. Lah gua aja yang orang biasa aja, dulu zamannya Facebook gue banyak banget foto ya. Bisa sampai 500 foto gue taruhin, foto apa aja. Gue sama laki gue lagi ngobrol kayak lagi jalan-jalan kayak ya. Saking udah lama cerai nih ya, gue males nih buka Facebook gue kan. Sekalinya buka, gue ngeliat foto mantan nih, gedek banget gue, sebel banget. Apalagi gue punya pasangan baru kan, gue mau privatein kebanyakan, lama, ya ujungnya apa? Makasih Siti Hani, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Ya Allah ya rezekiku, ya Allah makasih, bertambah terus sayang. Satu lagi pokoknya, kurang satu. Satu lagi pokoknya nih, ada 2 tuh disuruhnya. Terus udah gitu, saking gue malesnya ya Beb, lo tau nggak, gue private semua foto gue. Jadi nggak di-privatein satu-satu, saking malesnya, terlalu banyak foto kan. Gue private semua udah. Makasih, alhamdulillah, tabarakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkah selalu, bertambah terus rezekinya buat kalian semua yang udah ngasih gift ke aku. Ya Allah, ditambah terus, jangan habis-habis, jangan putus-putus dari berbagai arah yang halal. Cepat, lancar, jaya, bahagia, tanpa menumbalkan siapapun dan apapun.
Makasih. Ya Allah berkah selalu media sharing. Ya kan? Lah gue aja yang bukan artis ya. Ya zamannya Facebook ya. Gue udah punya pasangan baru nih. Kan udah lama nih ya. Facebook gue udah nggak gue buka nih. Ya kan? Sekalinya gue buka gue males tuh ngeliat mantan gue kan foto-fotonya ya. Ya gue mau privatein satu-satu. Pegel beb. Beneran pegel. Ujungnya apa? Satu album. Gue private. Males kan, ribet ya. Udah gue privatein aja semua. Ya kan, jadi nggak ada lagi postingan tuh di Facebook gue. Sampai teman Facebook gue ngomong gini, "Hi, where are your picture?" Gue diemin aja, gue bodo amat. Mati gue udah gue private semua, males gue satu-satu udah privatein, ribet, makan waktu lama. Siti Ani, I love you too. Cupa cupi, dia kayak cupa cupi lagi ngedon nih anak nih. Udah menghilang kemana tuh anak? Gimana sayang kabarmu Siti Hani? Berkah selalu. Bilang apa sama Siti Hani? Bilang terima kasih. Doakan orang tuanya Siti Hani biar sehat walafiat. Siti Hani juga sama suaminya selalu langgeng. Tuh, ya, selalu bahagia. Ya. Selalu saling mencintai dan dicintai. Selalu menebarkan kebaikan, mendapatkan kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Kayak gitu. Tuhan itu dibilang makasih sayang, tuh berkah sehat tuh. Amin ya Allah, Ibu makasih. Tuh. Makasih Kakak Siti Hani tuh. Ya kan? Rezekinya semoga usahakan jangan ngomong semoga ya sayang. Kalau orang Islam insya Allah. Aku kan selalu ngingetin. Rezekinya insya Allah nular ke kita semua ya. Gitu. Ya. Usahakan ya bebek ya sayang-sayangku ya. Ya terima kasih. Terima kasih ya. Lucu banget. Makasih Lisa cantik. Ya Allah sayangi Lisa. Itu seorangnya 4 lagi. Ya Allah lindungi Lisa. Ya Allah cintai Lisa. Ya Allah Lisa pengen jadi cantik. Makasih Lisa cantik. Berkah selalu rezekimu bertambah terus. Soangnya 4 lagi. Cepat cupi. Bantuin soangnya 4 lagi Hani 4 lagi Lisa. Ayo patungan Ya Allah sayangi Hani. Ya Allah lindungi Hani. Ya Allah berkahi Hani. Ya Allah beri rezeki yang banyak buat si Hani. Si Lisa cantik Iya gak sih say? Iya Mi betul. Aku juga sekarang kalau doa udah nggak ada kata-kata semoga betul. Ya usahakan insya Allah kalau orang Islam ya. Kalau orang non Muslim mah ya gimana kalian aja dah ya. Gitu. Kalau aku ngingetinnya itu aja. Say usahakan kalau mau ngomong apa-apa insya Allah ya. Kalau bisa jangan semoga gitu. Kenapa? Karena biar berkah, biar jadi nyata, kobul. Ya. Karena kan tanpa kita sadari kalau kita ngomong insya Allah, insya Allah, insya Allah itu udah zikir. Ya, jadi apa sih tujuannya mereka yang melarang Feral untuk nge-like VT-nya Puji? Karena mereka takut kehilangan pemasukannya yang gaib. Dan mereka sakit hati kalau kalau Puji dan Feral benar-benar terjadi nikah. Sakit hati nanti. Kita lihat lagi ya. Yuk kita lihat lagi. Kartu yang cium-cium yang ini bukan sih Udah lama deh nggak ngeluarin kartu cium-cium deh. Ya Allah.
Hani, kayaknya gue pernah bacain lu ya, Hani ya. Iya nih. Ya Han, kayaknya gue pernah bacain lu deh persona readingnya dah. Yang gue bilang, hati-hati nanti kamu menghadapi ujian. Dan ternyata paman kamu ya. Insya Allah paman kamu udah masuk surga ya. Kita lihat koneksi Twin Flames. Hani, itu sewangnya 4 lagi nih. Bantuin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sewangnya 4 lagi tuh. Bismillah. Kita lihat koneksi Twin Flames. Aku pakai kartu yang tium-tium. Ayo pakai kartu yang tium-tium. Kangen nggak kalian sama yang tium? Tap-tap layarnya ayo sampai 100.000. Mami jarang update di YouTube ya Mi. Untung aku download TikTok, kangen sama Ma. Lah, ya Allah ya Allah ya Allah. Kangen ya sama suara aku ya. Kita lihat ya. Kalau Mami jarang update, berarti Mami lagi bertapa. Lagi bertapa Maminya. Oke? Kita lihat koneksi Twin Flame. Mi malam-malam soalnya tidur ember. Apa ngekep lo ya? Dikekep ya soalnya ya. Ya Allah, sisa 4 nih. Ayo dong bantuin. Cepat Cupi, patungan sama Hani sama Lisa. Sisa 4 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat koneksi Twin Flames. Bismillah, pakai kartu yang tium-tium nih. Oh. Ini memang ya, ada seseorang yang ingin ngeblok koneksi mereka. Ya, pengen ngeblok. Pokoknya jangan jadilah gitu ya. Jangan jadilah Twin Flames ini, jangan jadi. Ya, pengennya. Tapi koneksinya ini mereka masih saling komunikasi, malah mereka mencoba untuk bisa keluar dari zona aman. Bentar Mi lagi ngaduk kebab, mau dong. Cupa-cupi, mau dong kebab Pi. Kirim apa Pi? Pi, kirim apa Pi? Kebab Pi. Lu ya, gak ngasih gua kebab lu ya. Mau napa gua? Ya. Jadi koneksi Twin Flames-nya ini ingin keluar dari zona aman. Ya, itu trust issue. Mereka pengen keluar dari trust issue, dari orang-orang yang selalu mengganggu kebahagiaannya mereka, keberuntungannya mereka. Mereka nih lagi pelajari nih, ya, pelajari mengimbangi karma. Tuh, ya, ini kartu cium-cium nih, ya. Page of Swords and the Temperance, dan juga ada tuh. Ini apa guys? Ini the Wheel, the Fortune. Ini adalah kartu karma dan juga kartu takdir, jodoh. Kalau sudah jodoh, mau kayak gimana juga akan dikembalikan, apapun statusnya nanti, dalam keadaan yang baik dikembalikannya, dengan tujuannya yang baik. Ya. Cupi, kirimin gue kebab 1 ya. Lo pakai pesawat itu UK ya, jangan lupa ya. Kirim ke gue 1 ya. Jangan lupa bikinin juga itu buat si Hani itu di Singapura tuh. Ya, dia pasti doyan kebab tuh anak. Apalagi yang berbulu-bulu no. Gue inget banget si Hani demen banget yang berbulu-bulu. Ya Allah, berbulu domba kali ah. Sampai sana udah letoy Mi. Lah, emang kebab mah enakan yang letoy. Gue kalau makan kebab enakan yang udah letoy. Ye, daripada yang garing-garing ye.
Kerupuk itu mah bukan kebab ya. Apalagi kalau rotinya keras tuh ya. Kegaringan bakarnya ya. Gigi gue kayak makan kerupuk bukan makan kebab ya. Bukan rasa roti namanya. Si Mams lah bener kagak? Coba ya kan? No, si Hani no demen yang itu tuh, ya, yang berbulu-bulu ya. Kebabnya kasih bulu-bulu dia. Bukannya kulitnya jadi alot nih. Enak kan yang alot. Lu aja doyan yang alot. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar kalian ya emang ya. Allah. Enak kan yang alot-alot lah. Oh. Emang kalian nggak suka yang alot? Makanya sih Leverfu. Mereka selalu rezekinya bertambah terus. Emang kalian nggak suka yang alot? Kalau saya mah suka yang alot kadang-kadang ya kan. Ya apalagi kalau makan kayak apa ya? Bukan tempe, ya tempe juga ya. Mrs. Rich Generous. Assalamualaikum Mami, udah lama nggak nonton live Mami, aku sakit kemarin. Ya Allah, lekas sembuh ya. Syafiqillah ya, biar sembuh. Kalau udah alot kayak makan permen ya Mi. Emang kayak makan karet ya. Lo tau nggak, gua kalau beli gorengan nggak suka yang garing-garing, gua kagak doyan. Gue demen yang masih setengah-setengah mateng, letoy-letoy itu gorengan. Nggak apa-apa. Ya gue nggak suka yang garing-garing gua. Iya, sehat selalu Miss Rich. Aduh. Tempe mendoan dong Mi. Iya, doyan gue yang kayak gitu-gitu. Ya ayam aja gue nggak doyan yang matang-matang banget, maksudnya yang garing-garing gitu nggak doyan gue. Nggak suka. Sama aku juga nggak suka yang garing-garing Mi. Iya, kayak misalnya nih, apalagi kalau beli bebek ya, beli goreng bebek gitu ya, garing gitu lah, gue kayak makan karet gue, kegaringan. Iya kan? Kalau letoy-letoy kan enak ya. Waalaikumsalam. Si Hani menghilang lagi tuh anak tuh. Ntar muncul lagi, hilang lagi. Udah kayak ini aja, teceluk dia mah. Ya, jadi koneksi Twin Flames-nya, ini mereka ingin lepas dari trust issue di masa lalu. Iya, saya juga sama Mi, nggak suka yang garing-garing emberan guys. Sama kita. Tapi nih, ada orang, ya energinya lumayan. Makasih Sulung, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Ini orang cukup keras kepala ya. Mereka coba untuk blok aja sih orang ini. Pengen blok aja orang tersebut. Ya, karena ya mereka udah cukup bahagia ya koneksi Twin Flames-nya, banyak belajar tentang karma, banyak belajar untuk mencari solusi lepas dari masa lalu, terutama orang-orang sekitar yang ya membuat trust issue yang gak baik buat mereka, dari pihak mana aja. Ya mereka nih berdua belajar ya, Twin Flames-nya ini banyak belajar sekarang. Ya banyak belajar, perbaiki diri, perbaiki karma itu sebagai penyembuhan, ya healing, the temperance. Kan? Aduh, wih, tium-tium ya Allah. Akhirnya keluar juga tium-tium. Aduh. Ya. Ini dua-duanya lagi merenungi. Ya.
lagi merenungi dua-duanya nih sepasang nih. Makasih media sharing, bertambah terus rezekinya. Mereka nih berpikir tentang kecewa di masa lalu ya, dua-duanya. Terutama tentang perselingkuhan ya di sini. Dua-duanya lagi berpikir, lagi mengenang. Ya, banyak perenungan diri di antara mereka. Salah satunya tentang ketulusan cinta. Mencintai diri sendiri, ini yang lagi mereka pikirkan. Ya, karena ketika mereka mencintai dengan tulus, ternyata mereka dikhianati, dihancurkan. Ya, tuh dihancurkan. Dan ini membuat mereka trauma, stres, depression, dan tersiksa. Ya. Karena ya itu ketulusannya mereka berdua dihancurkan. Ya. Dan sekarang mereka lagi berpikir gimana caranya bisa menemukan cinta sejati. Mas dulu pernah diselingkuhin ya mami. Iya, kalau dilihat dari kartunya iya. Tapi dia nggak banyak ngomong ya. Dia nggak suka ngumbar kesalahan pasangan sih kalau aku lihat. Nggak suka. Coba kalian perhatiin aja deh. Aku kan nggak terlalu kenal Feral ya. Tapi aku ngerasa dari energinya tuh Feral bukan karakter yang ngumbar keburukan pasangan, walaupun dia bekas pasangan misalnya gitu. Ya, dia nggak mau ngebongkar karena dia berpikir gini, ya gue juga nggak mau dibongkar aib gue, gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti nggak? Jadi dia nggak mau ngebongkar, nggak mau, walaupun itu bukan kesalahan dia gitu ya, tiba-tiba pasangannya selingkuh gitu, dia nggak mau buka, nggak mau. Karena dia berpikir gue juga nggak mau dibuka aib gue. Karena gue udah ngerasain hidup sama dia. Pasti juga ada keburukan gue di situ. Di situ pikirnya. Bener Mi, Feral nggak pernah bongkar keburukan yang pernah dekat dengan dia. Bukan, dia memang nggak. Dia bukan karakter yang gampang kayak misalnya udah nih gitu ya. Terus dia langsung nyari validasi ke entertainment gitu. Terus buka keburukan pasangan yang bekas sama dia. Dia mikir gue udah pernah sama dia, gue makan sama dia, ibaratnya ya gue pelukan sama dia gitu loh, gue pakai uangnya dia juga misalnya kayak gitu. Kayaknya ya dia berpikirnya ya gue juga nggak mau lah dibongkar kayak gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong kok. Ya emang nggak pernah ngomong. Pernah lihat di YouTube putus dari pacarnya seminggu langsung ada gantinya. Ya dia lebih baik begitu karena dia nggak mau ngumbar keburukan bekas yang sama dia, nggak mau. Nggak mau, dianya bukan karakternya dia. Karena dia belajar dari situasi orang tua ya, kalau aku lihat. Belajar dari situasi orang tua. Ya takutnya ya entah masih ada jodoh atau gimana, ngerti nggak sih? Makasih Loverful. Nih guys, tuh kartu cium-ciumnya tuh. Six of Cups guys. Dua-duanya lagi mikirin tentang cinta sejati loh. Koneksi Twin Flames-nya. Ya, mereka lagi teringat kenangan, teringat tentang memories. Ya. Ini koneksinya ya mau dijahatin kayak apapun nanti akan bersinar lagi Twin Flames-nya. Ya. Ini banyak banget perdebatannya nih guys. Yang nggak suka kalau Twin Flames ini bersatu. Tapi insya Allah akan terbuka dari trust issue, skandal, bahkan juga trauma di masa lalu dari kehidupan mereka berdua ya. Karena dua-duanya belajar menyelesaikan karma di masa lalu dengan cara belajar mencintai diri sih. Aku ngeliatnya. Ini memang ya orang di masa lalu ini masih ganggu banget. Ya, masih ganggu. Ini bagus kartunya.
Ya Allah, lindungi Verfu. Ya Allah, cintai Verfu. Ya Allah, satukan Verfu. Siapa ya yang masih ganggu? Ah, udahlah, nggak usah nanya. Nggak usah nanya siapa-siapanya. Lu udah tahu lah, lu pada pintar, nggak usah nanya. Ntar juga keluar sendiri. Udah dimin aja lah. Kita mah doain aja. Puji sama Feral akur ya, entah statusnya apapun tapi bukan musuhan, udah gitu aja. Yang nggak suka dengan Fuji sama Vera bersatu ya biar dibuka sama Allah, kayak gitu aja, biar Allah yang nunjukin sendiri. Wow, Wingit Messenger. Tim Mas Dewan gacor lagi ya Mi. Dia bilang kapten berlayar, siapa yang mau ikut berlayar katanya. Amin ya Allah. The Queen of Scrolls. Iya, yang udah-udah ketahuan sendiri ya Mi ya, betul. Biasanya kan begitu. Kita mah prasangkanya baik aja. Nanti Allah yang buka. Wow, ini akan ada komitmen ya, insya Allah ya. Summer winter time. Energinya sih ya mereka lebih banyak berdoa ya, maksudnya malah dibanyakin kerja insya Allah ya, buat tuntutannya nih lagi perbanyak karena ingin mengukir sebuah komitmen ya, insya Allah ya. The art of the covenant ya, dua-duanya lagi bangun sih. Ini banyak banget yang sirik dengan Twin Flames ya, banyak yang iri ya, banyak yang merasa saingan, takut kesaingan dengan energi Twin Flames kalau bersatu gitu, banyak banget. Ya udah ya guys, aku selesai dulu. Besok kita mulai lagi, oke? Oke. Terima kasih buat kalian yang masih setia dengan channel aku. Insya Allah readingan ini akan aku upload di YouTube. Oke? Jangan lupa ya, terus berbuat jadi orang baik. Dijaga ucapannya, tujuannya, niatnya. Ya, insya Allah kebaikan selalu bersama kita. Kita selalu beruntung dari segala hal, dari berbagai arah yang halal ya. Tetaplah menjadi orang baik. Dadah, assalamualaikum, selamat malam.